Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik adik-adik, di video kali ini kakak akan mensimulasikan lagi, yaitu menjadi pembina pramuka. Nah, di video sebelumnya kakak akan menjadi pembina pramuka penggalang ya. Nah, untuk video kali ini kakak akan menjadi pembina penegak. Nah, tujuannya diharapkan untuk peserta didik atau di sini pramuka SMA N 2 Tangkas menyelesaikan SKU Bantara nomor 15, yaitu dapat menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan PBB. Nah, untuk kegiatan yang pertama, mari kita langsung ke upacara pembukaan latihan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, upacara pembukaan latihan kepramukaan 2 siap dilaksanakan. Laksanakan. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pancasila. Pancasila. 1. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Istirahat tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di latihan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tanpa kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan amanat kali ini, kakak akan sedikit membahas tentang apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan latihan kali ini. Di antaranya kakak akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang ASEAN dan PBB. Kakak bermaksud agar adik-adik nanti dapat menyelesaikan SKU Bantara nomor 15 yang poinnya itu dapat menjelaskan organisasi ASEAN dan PBB. Diharapkan adik-adik memperhatikan materi yang akan kakak sampaikan, karena nanti kakak akan mengetes kemampuan adik-adik dengan sebuah pertanyaan dan sebuah game. Nah, mungkin untuk memperlancar acara kegiatan latihan kali ini, mari kita baca doa dulu. Baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Siap, gerak. Lapor, upacara pembukaan telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Nah, setelah selesai upacara pembukaan latihan, sekarang kita ke kegiatan selanjutnya, yaitu ke materi. Di sini kakak akan menjelaskan dua materi ya, yaitu materi ASEAN dan yang kedua materi PBB atau United Nations. Nah, yang pertama kita ke ASEAN dulu nih. ASEAN atau kepanjangan atau singkatan dari Association of Southeast Asia Nations, yang merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, berdasarkan deklarasi Perbara yang disusun oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, organisasi ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, lalu memajukan perdamaian dan kestabilitasan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan cara yang damai. Nah, ASEAN sendiri meliputi wilayah daratannya itu seluas 4,46 juta
km persegi atau setara dengan 3% dari total luas daratan di bumi. Dengan luas daratan yang luas, ASEAN juga memiliki populasi yang mendekati angka 600 juta atau setara dengan 8,8% total populasi di dunia. Untuk luas lautnya, ASEAN sendiri 3 kali lipat dari luas daratannya. Lalu, pada tahun 2010, kombinasi nominal GDP ASEAN telah tumbuh hingga 1,8 triliun. Nah, jika nih ASEAN menjadi satu negara, maka ASEAN itu bakal menjadi peringkat ke-9 di dunia secara ekonomi ya, setelah Amerika, Cina, Jepang, Jerman, Prancis, Brazil, Inggris, Italia. Nah, yang ke-9 itu ada ASEAN. Kalau misalkan ASEAN menjadi sebuah negara nih, kan di ASEAN itu ada beberapa negara. Nah, untuk lambangnya nih, ini lambang ASEAN. Di lambangnya ini terdiri dari apa ya itu? Garis ya, garis 10 garis. Nah, apa sih makna dari 10 garis ini? Maknanya ini adalah 10 anggota ASEAN. Apa saja sih negara-negaranya nanti akan saya bahas di keanggotaannya. Nah, untuk selanjutnya adalah bendera ASEAN. Nah, bendera ASEAN seperti ini. Beratakan warna biru tua, lalu di tengahnya adalah lambang ASEAN. Lalu ASEAN juga memiliki satu semboyan, yaitu One Vision, One Identity, One Community, yang kalau di bahasa Indonesia kan menjadi satu visi, satu identitas, dan satu komunitas. Nah, untuk wilayah geografisnya, ASEAN ini memiliki wilayah seperti ini nih, dari Myanmar, dari barat daya langsung ke timur, ke Indonesia, di Tenggara. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip utama ASEAN. Yang pertama adalah menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua adalah hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversi, atau koersi pihak luar. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Yang keempat adalah penyelesaian perbedaan dan perdebatan dengan damai. Nah, untuk contohnya, kita misalkan negara kita sendiri nih, Indonesia, dan negara tetangga kita Malaysia yang serumpun. Tentu saja banyak perdebatan karena di segi budaya kita hampir sama. Misalkan di kain batik ya, itu menjadi sebuah rebutan antara Malaysia dan Indonesia, di mana kedua belah pihak itu mengklaim bahwa batik itu berasal dari negaranya masing-masing. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk ASEAN sendiri tidak penyelesaian itu tidak secara agresif ya, tapi secara damai gitu, diskusi di mana budaya ini berasal. Kan kalau secara geografis Indonesia dan Malaysia itu masih serumpun, bahkan untuk suku Melayunya juga terbagi dua aja, ada yang ke Indonesia, ada yang ke Malaysia. Lalu yang selanjutnya adalah menolak penggunaan kekuatan yang mematikan, seperti apa yang contohnya kekuatan yang mematikan, seperti rudal atau nuklir. Nah, kalau misalkan di antara negara-negara ASEAN ada yang satu saja memiliki nuklir, atau misalkan Indonesia ini memiliki nuklir, maka secara tidak langsung negara tersebut akan menjadi lebih agresif. Sedangkan kalau di ASEAN kan menganut sebuah prinsip kedamaian ya, untuk setiap negara anggotanya. Maka kalau misalkan ada potensi untuk menggoyahkan perdamaian, maka itu ditolak. Maka untuk prinsip utama ASEAN yang ini adalah menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Lalu kerjasama efektif antara negara anggota. Kerjasama ini terdiri dari di bidang geopolitik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu yang selanjutnya adalah keanggotaan. Nah, di sini di ASEAN, keanggotaan dibagi menjadi dua, yaitu negara anggota dan negara pengamat. Untuk negara anggota ASEAN terdiri dari 10 yang tadi disebutkan pada lambang ya. Kan ada 10 garis, itu menandakan 10 negara yang tergabung di ASEAN. Nah, negara-negaranya apa saja sih? Yang pertama adalah Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat Thailand, yang kelima adalah Filipina. Nah, ini adalah negara-negara pendiri.
masuk ke ASEAN pada tanggal yang sama, yaitu di tanggal 8 Agustus 1967. Lalu disusul oleh Brunei di tanggal 7 Januari 1984. Lalu disusul lagi Vietnam di tanggal 28 Juli 1995. Nah, di sini Laos dan Myanmar gabung pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir adalah negara yang ke-10, yaitu Kamboja, yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, lalu apa saja sih negara pengamat? Nah, maksud negara pengamat itu apa? Nah, negara pengamat itu adalah negara yang mengajukan diri masuk ke ASEAN namun statusnya belum diresmikan. Nah, negara mana aja sih yang mau mengajukan atau join ke ASEAN? Itu adalah negara yang pertama, Papua Nugini, yang status negara pengamatnya sejak di tahun 1976, dan Timor Leste yang mengajukan diri sejak tahun 2002. Nah, itu adalah materi tentang ASEAN. Selanjutnya kita akan ke materi tentang PBB. Nah, untuk materi selanjutnya, mari kita pindah dari ASEAN ke PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam bahasa Inggris bernama United Nations atau disingkat UN. Adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB hanya memiliki 51 anggota saja. Nah, untuk sekarang, PBB memiliki anggota 193 anggota. Untuk markas besar PBB ini terletak di New York, Amerika, dan memiliki hak ekstrateritorialitas. Kantor lain atau kantor utama lainnya terletak di Jenewa, Nairobi, dan Niwa atau Wina. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir dan sukarela dari negara-negara anggotanya. Lalu apa saja sih tujuan utama dari PBB? Tujuan utama PBB ada 5. Yang pertama adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua adalah memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga adalah membina kerjasama internasional dalam hal atau dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang keempat, menjadi pusat penyelenggaraan atau penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Lalu yang kelima adalah menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadinya kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Selama Perang Dunia Kedua, Presiden Amerika Franklin memulai pembicaraan mengenai badan penerus Liga Bangsa-Bangsa dengan Perdana Menteri Inggris yaitu Winston Churchill di atas kapal perang Augus di Teluk Newfoundland. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun dalam sebuah konvensi pada bulan April sampai Juni pada tahun 1945. Piagam ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945, tepatnya pada saat berdirinya PBB, dan maka PBB memulai beroperasi. Sidang umum pertama dihadiri oleh 51 anggota baru berlangsung pada tanggal 10 Januari 1946 di Sarhouse, London. Nah, untuk lambang dari PBB adalah seperti ini. Nah, di tengahnya itu adalah sebuah geografi dunia ya yang bermakna bahwa organisasi ini adalah badan bangsa-bangsa di seluruh dunia atau di seluruh bumi ini. Lalu bagaimana sih benderanya? Nah, benderanya seperti ini. Untuk latarnya yaitu adalah biru muda dan di tengahnya ada lambang PBB-nya. Lalu untuk wilayahnya adalah mencakup seluruh dunia yang merupakan anggota dari PBB itu sendiri yang berjumlah 193 anggota. Nah, untuk struktur PBB terdiri dari 5, yaitu yang pertama adalah Majelis Umum, adalah Majelis Permusyawaratan Utama Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Terdiri dari semua anggota PBB, majelis bertemu setiap tahun di bawah pimpinan yang dipilih dari negara-negara anggota. Selama periode 2 minggu awal setiap sesinya, semua anggota memiliki kesempatan berpidato di hadapan majelis. Biasanya, Sekretaris Jenderal melakukan pidato pertama, lalu diikuti oleh pimpinan Dewan. Lalu yang kedua adalah Dewan Keamanan. Dewan Keamanan ditugaskan untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Jika badan-badan lain dari PBB hanya bisa membuat rekomendasi untuk pemerintahan negara anggota, Dewan Keamanan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat bahwa pemerintahan negara anggota telah sepakat untuk melaksanakan menurut ketentuan Piagam Pasal 25. Keputusan Dewan dikenal sebagai resolusi Dewan Keamanan PBB. Lalu yang ketiga ada Dewan Ekonomi dan Sosial. Dewan Ekonomi membantu Majelis Umum dalam mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial internasional dan pembangunan. Dewan Ekonomi memiliki 54 anggota yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum dengan masa jabatan 3 tahun. Presiden dipilih dalam jangka waktu 1 tahun dan dipilah di antara kekuatan kecil atau menengah yang berada di Dewan Ekonomi. Lalu yang keempat adalah Sekretariat PBB. Dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB, dibantu oleh suatu staf pegawai sipil internasional dari seluruh dunia. Tugas utama seorang Sekretaris Jenderal adalah menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk pertemuan mereka. Dia juga membawa tugas seperti yang diperintahkan oleh Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menjelaskan bahwa staf yang dipilih oleh penerapan standar tertinggi, efisiensi, kompetensi, dan integritas dengan memperhatikan pentingnya merekrut luas secara geografis. Lalu yang kelima adalah Mahkamah Internasional yang terletak di Den Haag, Belanda. Adalah badan peradilan utama PBB, didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB. Pengadilan mulai bekerja pada tahun 1946 sebagai penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman Internasional. Status Mahkamah Internasional mirip dengan pendahulunya, adalah sebagai dokumen utama yang merupakan konstitusional dan mengatur pengadilan. Nah, untuk materi ASEAN dan PBB cukup sekian. Mari kita ke praktek pengetesan SKU penegak bandara 06, yaitu tentang dapat menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan PBB. Mari kita ke kegiatan selanjutnya. Baik adik-adik, untuk materinya telah tadi kakak sampaikan. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan pengetesan SKU antara nomor 15 yang poinnya itu berbunyi dapat menjelaskan materi tentang organisasi ASEAN dan PBB. Nah, sini ada ini, coba jelaskan untuk ASEAN dulu ya. Nah, apa itu ASEAN? Oke, ya Kak, yang saya tahu ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok. Nah, untuk tadi kan kakak sudah menampilkan ya bagaimana lambang ASEAN. Apa sih makna dari lambang tersebut? Untuk makna dari lambang ASEAN itu kan tadi Kak ada yang warna kuning. Itu semuanya 10. Artinya itu tuh 10 anggota negaranya ASEAN gitu. Jadi di ASEAN itu ada 10 anggota negaranya. Ya, menyinggung tentang anggota nih, keanggotaan di ASEAN itu kan ada 2. Apa saja? Untuk keanggotaan negara ASEAN itu ada 2. Yang pertama itu keanggotaan negara anggota dan kedua itu negara pengamat. Coba sebutkan contoh-contoh negara anggota dan negara pengamat. Untuk negara anggota sendiri itu ada beberapa negara. Yang pertama itu ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, ada Filipina, ada Brunei, ada Vietnam,
ada Laos, ada Myanmar, dan ada Kamboja, Kak. Lalu negara pengamat? Untuk negara pengamatnya itu ada Papua Nugini sama Timur Leste. Nah, untuk ASEAN ternyata Adi Udin telah mengetahui. Baik ya. Nah, sekarang ke PBB. Nah, pertanyaannya, apa itu PBB? Baik, Kak, untuk PBB itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB itu didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 untuk mendorong kerjasama internasional, Kak. Terus badan ini merupakan mengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya konflik yang serupa. Nah, untuk itu ada pengertian sama tanggal pendidikannya ya. Lalu, apa sih tujuan utama dari PBB tersebut? Tujuan utama dari PBB tersebut yaitu untuk menjaga perdamaian antar negara dan keamanan dunia, terus untuk memajukan dan mendukung hubungan persaudaraan antar bangsa. Yang ketiga, membina kerjasama internasional. Yang keempat, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan, Kak. Terus menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik itu. Bahkan yang sekarang terjadi kayak yang di Israel, yang di Palestina itu, ya mungkin PBB juga ada sangkut pautnya di situ, misalkan kekurangan makanan atau apa. Itu bisa. Baik ya, untuk PBB juga ternyata ada Didi sudah mengetahuinya. Sekarang kita langsung aja ke kegiatan selanjutnya, yaitu game. Baik adik-adik, kita akan langsung ke kegiatan game ya, agar adik-adik lebih memahami apa itu materi yang telah kakak sampaikan tadi. Nah, kita akan games XO. Cuma di sini kakak sedikit berbeda peraturan permainannya. Di sini kakak akan memberikan sebuah pertanyaan seputar ASEAN dan PBB, di mana kalau yang menjawab tercepat atau duluan menjawab, maka akan mendapatkan giliran menyimpan tanda yang diberikan oleh kakak. Siap? Ya. Siap. Baik, untuk pertanyaan pertama, coba sebutkan negara mana yang sekarang dilanda kudeta militer di negara ASEAN. Ya, Kak. Oh, coba Dinding apa? Negara Myanmar, Kak. Betul, silakan Dinding. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Coba sebutkan di mana lokasi markas besar PBB. Ada yang bisa menjawab? Ayo, kakak hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Yo, bisa? Saya, Kak. Silakan Kak Dinding. Di New York, Kak. Betul sekali. Langsung saja. Nah, kita ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, apa kepanjangan dari ASEAN? Saya, Kak. Kak Dinding lagi. Apakah? Association Ya. of Southeast Asian Nation. Betul. Yeay. Kak Dinding yang jadi pemenangnya. Nah, mungkin untuk game cukup sekian ya. Semoga terhibur dan materinya dapat mudah dimengerti. Nah, untuk penutupan, mari kita ke upacara penutupan latihan. Baik, Kak. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, upacara penutupan akan dilaksanakan. Laksanakan. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Untuk amanat istirahat di tempat, gerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita telah selesai melaksanakan latihan pada hari ini. Semoga apa yang didapatkan, apa ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk adik-adik di masa yang akan datang. Mungkin amanat dari kakak cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mari kita tutup latihan kali ini dengan doa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Siap, gerak. Lapor, upacara penutupan telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Kepada pembina upacara. Hormat, gerak. Tegap, gerak.